kalau kita tidak pernah gagal gitu, kita nggak ngerti bagaimana rasanya berhasil. Kalau kita nggak pernah gagal, kita pasti nggak akan bisa mengerti bagaimana rasanya memiliki sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Tapi dari gagal tersebut saya menjadi lebih mental saya lebih terlatih lagi. Lalu saya tuh mendapat banyak pengetahuan tentang produk saya tuh, maksudnya bisa digali lagi lebih dalam dan ini tuh passion saya gitu. Tapi kalau kita sudah yakin dan fokus, dengan sendirinya semua halangan, tantangan, cobaan itu akan musnah. Jalani saja gitu. Jadi pokoknya kalau pengen apa itu namanya ngembangin usaha atau punya ide gitu, dijalanin aja, nggak usah dipikir-pikir lagi. Terlalu banyak mikir nggak jalan-jalan gitu. Halo sahabat Dikbud, selamat datang di Siniar Spesial Hardiknas 2023. Nah, bersama aku, Fadia Winola, sebagai konten kreator dan juga Duta SMA Nasional tahun 2022. Kalian, sahabat Dikbud, pernah kepikiran gak sih buat wirausaha? Kalau aku sendiri dulu waktu kecil pengen banget buat sesuatu yang berhubungan dengan princess. Buat mungkin dress princess. Kalau waktu umur remaja ya palingan buatin skincare. Tapi karena aku masih SMA, aku tuh kadang bingung gimana sih cara buatnya. Kalian pernah bingung juga gak sahabat Dikbud? Walaupun usia aku masih muda, aku pengen banget dong cobain buat wirausaha. Tapi aku harus nih cerita sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Gimana kalau kita undang narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya usahanya keren banget nih. Nih kenalin sama narasumber aku, ada Kak Aska, Ya. ada juga Bu Ayu, Halo. dan ada juga Kak Putri. Hai, oke. Apa kabar Bu, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan nih Bu Ayu ini dosen, seperti guru aku sendiri, atau aku bilang seperti bunda aku yang bisa aku tanya-tanya nih sekarang. Gimana nih Bu, kabarnya di Malang gitu ya, kan dosen di Politeknik Negeri Malang. Itu Ibu nggak cuma jadi dosen nih katanya, jadi juga ketua dari pelatihan. Oh ya, Bu Ayu sebagai Ketua Entrepreneurship Training Unit di Politeknik Negeri Malang saat ini. Baru sih. Keren banget. Pengalamannya gimana nih Bu? Kalau pengalamannya ngajar biasa, karena dosen tiap hari aktivitasnya ngajar, ketemu mahasiswa, kemudian penelitian, pengabdian, gitu-gitu aja sih. Cuman yang menjadi luar biasa itu sejak 2012 Bu Ayu tergabung dalam Entrepreneurship Training Unit. Waktu itu masih menjadi dosen junior, belajar mendampingi mahasiswa wirausaha. Sampai hari ini masih di dalam tim pengembangan kewirausahaan di Politeknik Negeri Malang. Kebetulan tahun 2023 ini ketua yang lama sudah habis masa jabatannya, kemudian Bu Ayu mendapatkan tugas untuk melanjutkan program-programnya, sekaligus pasti harus ada pengembangan nantinya. Wah, keren banget nih sahabat Dikbud. Nah, aku mau tanya kabar-kabar ke kakak-kakak yang lain juga. Kalau Kak Aska nih katanya abis lulus SMK langsung buat produknya sendiri. Ya, betul banget. Jadi sekarang itu saya lagi fokus ke jualan online, khususnya di produk saya ini nih, Wandi Lemon ini. Kenapa? Karena saya tuh hobi banget dari saat SMA kelas 1 nih. Saya tuh udah terjun ke dunia bisnis online. Kebetulan waktu pada saat terjun ke bisnis online itu saya sudah banyak dapat penghargaan ya, mulai dari Best Young Entrepreneur, dapat Digital Marketing Master, Best Siswa Pencetak Wirausaha Top 1 Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena saya tuh hobi banget dalam jualan online, ditambah orang tua saya juga mempunyai jiwa wirausaha gitu, jadi turun-temurun ke saya juga gitu. Nah, pada saat sekolah ini saya menjalankan bisnis di bidang online ini sampai sekarang, dan sekarang mempunyai 8 karyawan di bidang jualan online ini gitu. Wah, keren banget. Dari SMK loh guys buat kayak gini. Aku pengen coba deh kapan-kapan ya, kalau aku bisa. Nah,
sekarang terakhir sebelum kita masuk ke dalam lagi, aku juga mau nyapa sama Kak Putri. Halo Kak. Halo. Nah, kerennya Kak Putri ini kuliahnya teknik elektro, tapi sekarang jadi MUA. Ya, betul. Itu gimana sih perjalanannya? Langsung perjalanan ya. Boleh deh. Kenalan Aku dulu pengen- deh ya. Ya, kenalan boleh. Udah tahu ya namanya Putri. Tanya umur dong, tanya umur. Boleh. Gak usah, nanti ketahuan tuanya. Masih kelihatan muda kok Enggak. Kak. Salam kenal semuanya, mungkin baru ketemu ya sekarang, alhamdulillah. Nama saya Putri, asli dari Cimahi, umur 33, anak 4. Ya, betul banget. Dulu pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro, yang nggak nyangka juga takdir Tuhan membawa ke sini gitu. Dulu awal mulanya sebetulnya nggak sengaja. Ya, aku ngikutin program PKW waktu itu di LKP, kursus rias gitu. Yang mungkin sampai akhirnya seperti ini. Wah, keren banget. Emang nggak sengaja ternyata berhadiah ya. Alhamdulillah. Betul. Oke, sebelum kita dive in lebih dalam ya kepada narasumber-narasumber kita, gimana kalau kita lihat satu video dulu? Nanti kita resume bersama-sama gimana? Oke. Saya tentu tidak bisa lupa saat kami pertama kali meluncurkan Kampus Merdeka sebagai Merdeka Belajar episode kedua pada 2020 lalu. Pada saat itu saya berupaya meyakinkan Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi dan para mahasiswa bahwa terobosan MBKM akan mentransformasi sistem pendidikan tinggi kita. Caranya dengan memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk belajar dan mencari pengalaman di luar prodi dan kampus. Mempersiapkan diri untuk menjadi perenang yang tangguh untuk menghadapi ombak dan angin kencang di masa depan. Dan sekarang sudah ada ratusan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari kampus negeri dan swasta yang merasakan manfaat dari program-program MBKM. Antusias yang tinggi itu mendorong kami untuk terus mengembangkan program MBKM. Tujuannya supaya ada semakin banyak mahasiswa yang memaksimalkan potensinya sesuai dengan minat masing-masing, sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja atau masyarakat. Akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana anak-anak muda banyak yang tertarik dengan dunia wirausaha. Banyak bermunculan usaha baru dengan gagasan brilian yang dicetuskan dan dijalankan oleh anak-anak muda yang punya semangat luar biasa untuk berinovasi. Ini adalah tren positif yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Karena itulah kami mengembangkan salah satu dari 8 program MBKM, yaitu Project Wira Usaha, menjadi flagship program yang bernama Wira Usaha Merdeka. Dalam program ini, mahasiswa belajar merancang, menjalankan, dan mengembangkan ide bisnis menggunakan kurikulum yang dikembangkan perguruan tinggi dan di bawah bimbingan mentor praktisi. Partisipasi aktif dari praktisi ini harapannya tidak hanya akan membantu adik-adik mahasiswa mewujudkan ide menjadi bisnis proses yang strategis, tapi juga memperluas network dan memastikan keberlangsungan dari usaha yang dirancang adik-adik. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh adik-adik lewatkan, terutama untuk kalian yang memang memiliki minat di bidang wirausaha. Oke, videonya adalah tentang wirausaha merdeka yang dijalankan di perguruan tinggi. Keren banget ya. Kalau gitu, mumpung ada ibu dosen ya di sini, kita harus bertanya nih. Kan kata Tanya apa? agak takut ya aku jadinya. Aduh, takut ditagih tugas ini malah. Nah, kata Bapak Nadiem Makarim, kan harus ada praktik yang dilakukan untuk menjalankan wirausaha di perguruan tinggi. Nah, menurut Ibu sendiri, praktik yang baik itu bagaimana sih untuk menjalankan wirausaha yang ada di perguruan tinggi? Oke. Jadi memang kalau misalnya pelajaran ya sesuatu itu dikasih teorinya, kalau tidak dipraktekkan itu skillnya nggak ketahuan. Terus kalau kita punya skill, punya keahlian, nggak dipraktekkan setiap hari, dia juga akan hilang. Contohnya setir mobil gitu kan ya. Kok lama nggak setir gitu kan, lupa ya. Bahasa Inggris tiap hari nggak ngobrolin pakai bahasa Inggris, lupa kan. Sama seperti wirausaha. Jadi wirausaha itu kalau saya cerita di kampus Polinema aja ya yang saya tahu,
kalau di kampus Polinema itu kita punya mata kuliah kewirausahaan di semua program studi. Jadi di sana itu di mata kuliah kewirausahaan ini mereka mendapatkan dasar-dasar kewirausahaan. Nah, efektifnya atau idealnya mata kuliah kewirausahaan ini disajikan di semester awal-awal gitu. Kenapa? Karena dia masih mata kuliah yang mendasari semuanya. Luaran dari mata kuliah ini, kewirausahaan itu adalah kemampuan mahasiswa untuk membuat rencana bisnis atau yang tadi ya Kak Aska sampaikan tadi, saya punya ide gitu ya, tapi bagaimana ide itu dituangkan, bisa nggak sih saya merencanakan ide itu. Nah itu dasar dari mata kuliah kewirausahaan itu, dan seharusnya mata kuliah kewirausahaan itu ada di seluruh program studi. Nah selanjutnya kalau di Polinema, setelah mereka mampu membuat rencana idenya tadi ya, nah ini harus praktek nih gitu, harus dicoba ide ini bisa direalisasikan nggak sih gitu, bisa nggak sih, apakah ini hanya sekedar berhenti sampai ide, kemudian kalau dikembangkan nggak bisa. Maka di tempat kami ada namanya program mahasiswa wirausaha. Nah sebetulnya program mahasiswa wirausaha ini programnya Kemenristek dulu ya, dulu sekali itu, tapi program itu sudah selesai, tapi perguruan tinggi kami di Politeknik Negeri Malang ini konsisten melanjutkan, jadi menggunakan dana dari perguruan tinggi untuk membiayai idenya tadi, yang idenya teman-teman tadi, untuk apa? Untuk praktek gitu. Berarti cukup banyak mimpi yang dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa di Polinema. Terus banyak percobaan juga ya yang dilakukan sama mahasiswa. Iya, jadi kalau di kelas kewirausahaan yang tadi ya, mata kuliah kewirausahaan reguler tadi, itu selain mereka diberikan materi, mereka harus mengeksekusinya dalam bentuk praktek. Prakteknya kemana? Boleh ke UMKM, mitra dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu kan punya mitra nih kita nih, nggak cuma dari industri untuk penyaluran alumni kami sebagai pendidikan vokasi, tapi juga UMKM. Tujuannya untuk apa? Untuk biar teman-teman itu bisa mengaplikasikan ide-ide mereka. Nah kemudian untuk pembelajaran kewirausahaan ini sendiri kita nggak bisa sendirian gitu. Jadi kita harus kolaborasi dengan mata kuliah yang lain. Kalau cuma ada di mata kuliah kewirausahaan, nih program kewirausahaannya nggak jalan nih. Idenya tadi itu nggak bisa keluar. Kenapa? Karena program prodi itu, program studi itu kan beda-beda nih. Contoh tadi ada Mbak Putri, itu kan dari elektronika. Tentu saja kalau misalnya kita ngomongin kewirausahaan tuh kalau mengikuti rule-nya kan elektronika banget gitu. Jadi kalau kewirausahaan itu sendirian kami ini nggak bisa memunculkan ide-ide dari semua program studi. Maka kita kolaborasi juga dengan mata kuliah yang lain di perguruan tinggi gitu. Dan harus dieksekusi, harus praktek tadi biar bisa tahu nih skill saya, biar bisa tahu pedang saya tuh setajam apa gitu kan ya. Kemana prakteknya? Ke UKM tadi, mitra UMKM tadi. Jadi mitra UMKM itu kalau di lapangan itu kan mereka banyak sekali masalahnya gitu. Hanya industri rumahan gitu kan, butuh problem solving yang banyak sekali. Nah itu butuh sekali bantuan dari teman-teman mahasiswa. Nah kalau pengen praktek, seharusnya yang kita datangin siapa? Itu yang UKM tadi loh. Nanyain misalnya, Bapak, Ibu di sini itu kalau memasarkan masalahnya apa sih gitu. Nah itu saya juga mengalami ya, cerita sedikit saya juga mengalami, maksudnya di SMA itu sekarang ada organisasi sendiri kalau di sekolah saya namanya Aklina, itu untuk membuat wirausaha baru, dan alhamdulillah berjalan sih di setiap sekolah karena kebebasan yang ada itu ya Bu, dan praktik yang dilakukan dan ada mentoring dari guru-guru masing-masing itu sangat-sangat membantu siswa. Dan kayak walaupun itu mengajarkan siswa, walaupun pasti ada kegagalan tapi tetap dicoba terus karena mentoring yang sangat bagus. Satu lagi tadi yang Bapak Menteri sampaikan tadi ya, Merdeka Belajar tadi ya. Nah, dengan program Merdeka Belajar itu teman-teman dengan program wirausaha itu benar-benar merdeka. Misalnya mereka punya mimpi apa, mereka punya hobi apa, mereka punya passionnya apa. Nah, itu tuh semuanya bisa eksekusi, bisa diwujudkan mimpinya itu melalui program wirausaha tersebut. Iya, itu gitu. juga
Merdeka Belajar ini juga sangat membantu saya Iya. dalam kayak membangun building sosial media juga dan lain-lain. Betul. Nah, ngomongin soal wirausaha dan kebebasan ya, kan Kak Aska ini lulusan SMK nih. Nah, ada nggak sih kan praktek itu ada kegagalan, pasti ada juga waktu tinggi-tinggi kesuksesannya. Gimana tuh? Nah, Bisa diceritakan? Boleh. Waktu pada saat saya masa SMK nih, saya kan menjalani program yang namanya SPW ini. Lalu pada saat saya menjual produk saya di sela-sela waktu sekolah, dia program sekolah juga membantu banget saya untuk mendukung mental saya dan mendukung studi, maksudnya ilmu wirausaha di masa sekolah itu seperti apa. Nah, sekolah SMK tuh sekarang udah membantu banget ya. Ada kurikulum digital Shopee, lalu ada kampus UMKM, lalu UMKM juga sekarang sudah membantu siswa-siswinya untuk yang ingin mewujudkan mimpinya ingin menjadi wirausaha juga sekarang udah sangat terbantu banget gitu. Termasuk contohnya saya mendapat banyak pembelajaran tentang apa itu wirausaha, apa itu caranya jualan, lalu cara menangani jika jatuh, naik. Saya diajarkan waktu pada saat sekolah juga gitu. Nah, program itu tuh membantu saya untuk menjadi lebih hebat dalam wirausaha, maksudnya diajarin cara semuanya dari promosi dan lain sebagainya biar kita tuh nggak bingung gimana sih kita udah punya produk gimana cara jualnya. Nah, kebetulan di sekarang tuh udah ada kurikulumnya, udah maksudnya sekarang tuh udah ada mata pelajaran yang namanya kewirausahaan. Namanya tuh lupa saya, cuma namanya tentang kewirausahaan gitu. Jadi udah ada mata pelajaran wirausaha gitu yang temanya itu membahas seputar wirausaha, siapa siswa-siswi di sini yang ingin berwirausaha gitu. Itu sangat membantu banget untuk mewujudkan mimpi semua itu gitu. Nah, saya juga sangat terbantu ya karena di bidang itu tuh si pembelajaran itu tuh dari saat saya pernah gagal. Saya pernah gagal, maksudnya saya juga curhat ke guru saya, ini kenapa sih bisa gini tuh. Nah, dengan adanya pembelajaran itu di sekolah membantu mental saya bangkit kembali dan keinginan saya berwirausaha tuh semakin tinggi dan menuju sampai sekarang kesuksesan gitu. Jadi sangat terbantu banget gitu dengan adanya si pembelajaran di sekolah itu. Berarti banyak banget usaha, banyak banget mimpi, banyak banget mungkin tangisan dan tawanan yang sudah ditaruh di sangat banyak produk banget gitu. ini. Iya. Kayaknya pengen coba dari kakak-kakak dan ibu lain bisa mau coba juga nggak sih? Boleh. Kayaknya boleh deh. Boleh kan Kak? Boleh Yaudah. untuk Ini dicampur. ya di 1 tutup sampai 2 tutup aja dicampur ke segelas air. Oke. Ini lemon asli nih Kak. Betul, itu lemon asli gitu. Jadi ini tuh terbuat dari 100% lemon asli tanpa bahan pengawet dan tanpa campuran apapun gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini banyak banget seperti melancarkan pencernaan, lalu buat kesehatan, kecantikan, meningkatkan imun, juga bisa untuk kecantikan gitu. Jadi yang mau diet juga bisa gitu. Ini diminum langsung apa pakai air ya? Dipakai air, Pakai air. 1 tutup sampai 2 tutup aja. Sampai muka aku nggak butuh skincare kayaknya aku beli terus tiap hari ini kayaknya. Ini nanti Daripada Bu Ayu, suntik vitamin C anu kan ya? ya. Betul. jadi 17 tahun ya? Bisa nggak sih? Kalau anti aging langsung Gitu ya? langsung beli aja Bu. Itu bisa Pakai untuk diaduk? semua umur. Iya, langsung diminum aja. Coba ya. Airnya itu jadi lebih seger. Ini bukan endorsement ya, ini bukan sponsorship ya. Emang lebih seger gitu rasa airnya. Kalau mau order. Kalau mau order nih, kebetulan sekarang tuh sudah tersedia di semua marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop gitu. Nah, untuk namanya cari aja Wandi Lemon atau Wandi Store ID gitu. Untuk kalian nih sobat Dikbud nih yang mau produk Wandi Lemon bisa kunjungi ke Shopee-nya Wandi Lemon gitu. Bukan sponsorship, Betul. emang enak banget Di ini. semua marketplace ada ya, ada free ongkir juga Tuh nih. dengerin ada free ongkir tuh. Tapi kita mesti mendukung produknya. Ini ya teman-teman wirausaha ya. Ayo sahabat Dikbud yang lihat langsung minum. Siapa tahu minum-minum nggak butuh skincare lagi. Nah, nggak perlu suntik vitamin C. Soalnya ini benar-benar alami sih tanpa efek samping apapun gitu kan. Kadang suka banyak nih yang nanya dari guru juga banyak yang nanya, lalu dari luar guru juga banyak yang nanya itu aman gak sih buat yang penderita lambung, Iya, lalu busuk, ibu mil dan lain sebagainya. Nah,
Aska jawab kan itu aman banget karena dia tuh tanpa campuran apapun dan tanpa bahan pengawet. Jadi terbuatnya dari 100% sari buah lemon asli, jadi tanpa efek samping apapun dan bisa diminum semua kalangan umur gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu. Alhamdulillah aku punya mah dan nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa, aman. Terbukti. Dari ibu dosen juga terbukti, dari kakak yang muah juga terbukti nggak butuh suntik vitamin C lagi setelah minum. Iya. Oke, sekarang aku mau muter-muter lagi. Aku mau muter ke Kak Putri. Kan tadi membahas kebebasan. Yes. Nah, Bu dosen juga bilang kan kalau ini juga bebas mau dari jurusan mana juga harus dicampur dengan wirausaha dan sebaliknya. Kalau Kak Putri sendiri, aku pengen nanyanya ke pengalaman setelah ikut LKP. Kan awalnya menjadi konsultan pertambangan tuh. Iya. Kan muternya cukup jauh ya kalau kata orang-orang. Iya, jauh. Nah, gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya ya panjang nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget nih. Kita sambil minum juga nggak Boleh, kerasa boleh. kok Iya, ini iya. ceritanya. Nanti ini kan bisa beberapa kali kan ya, Ya, aman betul. ya berarti Ya, sampai bisa. beres podcast ya. Sampai 25 juga bisa. Mantap. Pengalaman ya, jujur karena pertama itu nggak sengaja. Jadi waktu itu ada seleksi dulu, ada seleksi. Nggak nyangka karena bakal dipilih karena memang tidak ada basic make up. Waktu itu kursusnya make up, tidak ada basic sama sekali. Nganter temen sebetulnya, temenin yuk gitu kan. Tapi yang kepilih waktu seleksi itu justru saya, teman saya enggak gitu, agak nggak enak juga. Iya, pernah ngerasa Agak, gitu. Mundur, udah nggak apa-apa masukin aja, maksudnya minta diganti nggak bisa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tapi didukung sama temennya. Jujur selama pembelajaran benar-benar nangis karena benar-benar nggak punya basic sama sekali. Kuliah teknik elektro, kerjaan di kampus beres kuliah itu main layangan sama futsal. Karena ngerasa ada teman kan cowok ya banyaknya, cewek itu cuma 6, yang lainnya pada cewek semua. Aku tuh tomboy banget gitu, jadi nggak pernah make up, nggak pernah dangdan, nggak ngerti lah kayak gitu. Jadi ingin nangis. Ketambah kan sebetulnya dari program PKW itu kayak difasilitasi ya, kayak make up dan segala macamnya. Tapi yang kursus kesana tuh sudah pada lengkap gitu. Mereka tuh bawa yang sendiri juga, sedangkan aku kan nggak ada ya, insecure gitu kan, ingin cepat beres, ini gimana nggak bisa karena dikit-dikit yang lain udah agak cepet gitu ya make upnya, aku masih belum gitu kan, suka mungkin karena kedisiplinan dari instruktur ya, mungkin agak keras juga, tapi memang hasilnya seperti ini. Itu benar-benar ingin nangis dan segalanya semuanya. Ketambah memang aku tuh dari nol banget sampai akhirnya beres hari itu, udah seneng banget, beres nih gitu, bebas nge-make up. Tapi ternyata ada kayak teman-teman yang memang mungkin sudah ada yang jalan juga gitu ya di make upnya, ngajakin, ayo ikut yuk bantuin make up. Nggak mau tuh, langsung ditolak kan. Boleh cerita lebih mendalam nggak apa-apa? Apa-apa banget, kita suka mendengarkan curhat-curhatan. Jujur waktu itu posisi aku tuh anak 3 Kak. Anak 3, pengangguran nih dua-duanya. Aku nggak kerja, suami aku nggak kerja. Awalnya kan nggak mau tuh pas pas ditawarin bantuin make up jadi asisten make up itu. Tapi mikir lagi, lumayan nih buat susu anak gitu kan. Karena benar-benar nggak punya pendapatan waktu itu sama sekali. Iya. Kepepet yang membawa berkah, amin. Nah dari situ tiba-tiba banyak Kak yang minta lagi, yuk bantuin yuk gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dapur bisa agak berasap gitu ya. Dari situ akhirnya nyobain lah, nggak nyobain sih, maksudnya ada kayak saudara tuh bawa temennya minta di make upin wedding, make up pengantin langsung. Kalau kemarin jadi asisten kan kayak bridesmaid yang kayak gitu kan. Terus pas aku bilang kan karena nggak pede nih gitu, dan peralatan aku maksudnya nggak punya lengkap gitu. Waktu pertama datang kursus aja aku tuh cuman bawa kayak pensialis tuh segini ya Kak, sisa bekas aku hantaran dulu nikah, serius karena nggak pernah dangdan ya, jadi masih ada sisa gitu, aku bawain. Jadi kalau misalnya dilihat makin kesini bisa tahu itu passion kita atau bukan. Ternyata kalau aku pribadi selama ketika menjalani kitanya terus kayak masuk gitu, bisa makin kesana makin bisa kayak mungkin lebih ke nge-upgrade dan segala macam itu.
Berarti di situ oh ya udah saya di sini gitu, dan kerasa nyaman aja kerjanya gitu, bisa mengikuti. Terus ketika kitanya lebih fokus, ya ternyata berjalan gitu. Susah kan ya gimana ya? Tapi memang ada 1001 cara. Mungkin Masuk itu ya. nggak sih kewirausahaannya tadi? Masuk banget. Masuk. Banget. Masuknya di mana coba? Coba dari Ayo. Fania. Sekarang ganti hostnya. Ganti sebagai Hostnya Bu dosen. Ayu yang nanya Bu Ayu. Ayo di mana kewirausahaannya? Kak boleh pulang nggak? Takut nih ditanya ibu dosen. Ya, jadi kalau tadi nyambung boleh nggak sih? Boleh banget. ya. Jadi kalau tanya nyari passionnya ada di mana sih gitu kan? Kewirausahaan itu boleh dari hobi. Itu kan suka banget ya. Ya, betul. Kalau Iya, kerjain betul. hobi, Ya. itu suka banget. Yang kedua dari kepepet tadi, Iya, betul. kan? Jadi Kalau orang kepepet tuh mau nggak mau kan Iya, lakuin iya. itu, gitu ya. Mendadak bisa suka. Wah, gitu. mendadak bisa suka. Nah, untuk mengembangkan itu tadi ya, yang kreatif, terampil dan lain sebagainya itu, kalau sesuatu itu dilakukan terus menerus, tadi nggak ada basic kan ya, nggak ada basic, nggak ada pengetahuan, tapi cuman modal kepepet doang katanya ya. Kewirausahaan seperti itu. Jadi kalau tidak dipraktekkan selalu setiap hari kita berhenti, itu nggak akan nyampe. Tapi kalau sedikit-sedikit kita lakuin terus gagal. Tadi gagal Ya, katanya. betul. Itu bangun lagi. Ya. Nah, itu pasti ada suatu titik yang kita merasa oh aku ngerti nih di sini. Iya, betul. Oh aku ngerti lubangnya ada di situ nih. Itu ya. Kerasa banget. Ya kan Betul, ya betul. kan bener. Aku tahu lubangnya ada di situ. Aku tahu kalau mau jalan ke sana aku nggak boleh lewat situ kan gitu. Nah, entrepreneur seperti itu. Aduh, boleh nimbrung cerita dikit nggak sih Boleh, walaupun aku boleh. hostnya gitu. Maksudnya aku juga Hari awalnya ini rumpi kayaknya ya. Iya. jangan cerita ke siapa-siapa lah ya. Jadi dulu aku juga bukan anak yang pengen explore sosial media. Aku anti sosial banget anaknya, emang cuman pengen di sekolah, pengen ikut ekskul pulang, bukan yang ngevlog tiap hari. Tapi ada satu saat di antara hobi dan kepepet. Hobi aku cerita sendiri, tapi aku kepepet. Aku di situasi yang ini ingin daftar SMA tapi nggak ada kemampuan sama sekali gitu, nggak ada kemampuan yang aku punya gitu. Akhirnya aku pakailah hobi yaitu cerita sendiri. Aku jadiin podcast juga, dan alhamdulillah waktu itu ikut lomba dan menang. Terus gabut-gabut berhadiah kayak Kak Putri tadi. Itu aku masukin Instagram kok malah viral. Terus akhirnya aku lanjutin, dan emang bener banyak perjalanannya nggak gampang. Yang katanya orang emang sih kalau ngepost satu video yang kalau nggak ada yang nonton pasti kayak langsung aduh down banget. Tapi betul. kalau lama-lama kalau konsisten juga bakal seneng-seneng Iya, sendiri betul. kan. Dan alhamdulillah banget sih itu berjalan dengan lancar. Ngomong-ngomong tentang usaha ya yang dibuat oleh mahasiswa dan juga anak-anak SMA dan lain-lain, ada satu video surprise. Ada yang tahu nggak videonya? Udah bisa tebak nggak Apa videonya? itu? Apa itu? Kak, setel videonya dong langsung. Tim bisnis kreatif mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang beranggotakan Rizky Bagus Maulana, Prasasti Valentina Gustama, Syaidah Fatimah Zahra, Fadilah Aurelia Arifin, dan Nanda Ristina Putri Siswoyo berinovasi untuk memanfaatkan limbah kulit jeruk menjadi sebuah olahan produk yang memiliki nilai jual tinggi. Kami menciptakan sebuah alternatif teh herbal yang kaya akan manfaat, dan hadirlah teh kulit jeruk Opil Tea. Opil Tea hadir dengan inovasi teh berbahan baku 100% kulit jeruk peras pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Kita kepoin langsung yuk proses produksinya. Proses produksi dimulai dari pengumpulan dan penyortiran bahan baku kulit jeruk yang diperoleh dari para pedagang es jeruk peras. Kulit jeruk dengan kualitas bagus akan dipilih dan dilakukan proses pencucian dan perendaman untuk membersihkan kulit jeruk dari bakteri dan sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Kemudian, barulah kulit jeruk yang sudah bersih akan dilakukan proses pemarutan dengan mesin pemarut. Tujuannya menghaluskan bahan untuk mempermudah proses pengeringan. Kulit jeruk yang sudah halus ditata di atas loyang tray dan akan langsung dikeringkan melalui mesin food dehydrator selama kurang lebih 6-7 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Penggunaan food dehydrator ini berfungsi untuk mengurangi kandungan air di dalam kulit jeruk tanpa menghilangkan dan merusak kandungan gizi dan nutrisi di dalamnya.
Setelah itu, kulit jeruk yang sudah kering akan dihaluskan dengan menggunakan mesin chopper. Kemudian barulah serbuk teh kulit jeruk akan dikemas ke dalam tea bag dan dimasukkan ke dalam box-box teh. Setelah dikemas dalam box-box teh, barulah teh kulit jeruk akan dipasarkan secara offline dan juga online melalui akun media belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ternyata anak-anaknya Ibu Ayu sendiri, Bu dosen, memiliki anak-anak yang luar biasa. Iya. Bangga banget ya pasti, Bu. Bangga banget Bu Ayu sama mereka. Dan ini si Rizky itu kemarin barusan wisuda dan langsung keterima di Pertamina. Masya Allah. Alhamdulillahnya usahanya keperes nih, masih merinding berjalan. Usahanya masih dilanjutkan oleh adik tingkatnya. Si Rizky ini masih kontrol juga nih kalau misalnya ada pameran dan lain sebagainya, walaupun dia jauh gitu. Jadi ini mahasiswa kami yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya awalnya berdarah-darah tadi yang kepepet juga sebenarnya. Kepepet mau menyerah. Jadi dia ikut program PMB itu sudah menyampaikan ke kami, Bu, kita tidak sanggup gitu. Kenapa? Karena proses membuat teh celup itu kan nggak gampang ya. Kemudian kalau untuk konsumsi dan kita harus jual massal ini kan, ini prosesnya lama banget. Harus melalui uji lab dan seterusnya. Sementara mereka mahasiswa kimia, jadi Rizky dan Prasasti itu mahasiswa kimia. Sementara teman yang lainnya itu dari akuntansi. Nah itu karena mereka merasa, Bu, gak sanggup gitu. Jadi ini fungsinya kami di belakang mereka, mendorong, memberikan motivasi sampai mereka yuk gitu. Masalah menangisnya itu banyak banget, yang dimarahi orang tuanya karena listriknya jebol, karena mesinnya itu yang cukup berat. Bu, saya dimarahi mama, kenapa listriknya banyak, dan seterusnya. Berarti Gitu. support nggak hanya support dari fisiknya sendiri, dari mentalnya juga sangat-sangat penting ya, Bu. Betul. Tadi kita kan sudah rumpin ya. Ada Kak Putri, ada Kak Aska, semuanya waktu mereka menyampaikan tuh ada masa di mana mereka di posisi terbawah gitu. Drop kan ya, pernah pengen menyerah gitu kan. Kak Putri juga ya, mau nangis-nangis, kenapa aku nggak ada basicnya. Ini aku nggak ada basicnya tadi ya. Basicku tuh main layangan tadi katanya gitu kan ya. Sementara untuk make up itu kalau kita memang belum pernah melakukan itu kan susah banget. Nah ini memang benar-benar dialami oleh mahasiswa wirausaha dan semua pengusaha juga mengalami itu gitu ya. Pasti. Kenapa? Kalau kita tidak pernah gagal gitu, kita nggak ngerti bagaimana rasanya berhasil. Kalau kita nggak pernah gagal, kita pasti nggak akan bisa mengerti bagaimana rasanya memiliki sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi gitu. Kita juga pasti langsung bisa problem solvingnya yang baik gitu kayaknya. Dan supportnya kalau untuk teman-teman mahasiswa nih ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa baik yang sekolah maupun yang mahasiswa itu sebenarnya tidak cuma dari mentalnya dia saja, tapi dari lingkungan. Jadi ekosistem wirausaha di lingkungan sekitar itu memang benar-benar butuh dibangun gitu. Jadi Bapak Ibu dosen di kampus, mungkin lingkungan keluarga itu dukung banget itu. Jadi salah dulu kakak-kakak tingkatnya anak-anak ini ada. Sekarang juga sudah bekerja di perusahaan, usahanya juga masih berjalan. Itu jadi dianya itu semangat banget untuk kewirausahaan. Jadi memang passionnya ada di situ. Tapi kebetulan orang tuanya kurang mensupport anak ini gitu, karena memang support nomor 1 gitu. Iya kan ya, betul ya. betul. Aku Jadi juga orang nggak dapat support awalnya. oh gitu ya. Iya. Jadi keluarga itu support nomor 1. Iya, betul. Nah yang butuh kita coba apa itu namanya, kita coba benahi sekarang itu, yuk deh kita mikirnya gitu loh. Anak-anak kita itu Indonesia itu tahu nggak sih luar biasa kaya. Ya. Jadi apa itu namanya, kearifan lokal kita, apa yang ada di lingkungan sekitar kita, semuanya itu potensi untuk dikembangkan. Betul. Dan itu adalah peluang kesempatan teman-teman muda semua gitu. Nah yang harus kita benahi adalah ekosistem di lingkungan sekitar itu. Siapa? Lingkungan sekolah, yang terutama lagi itu lingkungan keluarga. Nah, kalau keluarganya nggak support,
ini mereka pasti nggak bisa jalan. Halangannya sangat-sangat kuat gitu. Betul. Nah, seperti itulah. Sekarang kan udah banyak support ya pasti dari teman-teman, dari ibu dosen, dan ada lagi supportnya dari kurikulum kita sendiri udah support kan pasti. Ya, betul. Nah, balik lagi nih ke Kak Aska. Ya. Dampak dan pendidikan vokasi ini dalam kesuksesannya Kak Aska itu apa sih? Kalau dampak dari kesuksesan saya ini, dari dampaknya banyak banget ya, mulai dari supportnya, dari semua dalam segala aspeknya nih. Sedikit cerita nih dalam saya menjalankan One Lemon ini. Nah, One Lemon itu sedikit cerita, saya tuh pernah gagal berkali-kali ya, maksudnya sering gonta-ganti bahan baku dan sebagainya, cara meriset produk agar bagus tuh gimana agar sampai ke tangan konsumen itu dengan baik, diterima dengan baik. Nah, saya tuh sudah melakukan beberapa kali riset produk gitu. Nah, selain itu saya juga kadang suka pernah dalam segi promosinya yang sepi, misalkan jualnya sepi. Nah, dan support itu benar-benar nomor satu gitu. Maksudnya saya juga pernah mengalami masa down. Ibaratkan kenapa produk saya ini dikirim ke luar tuh rusak, apakah saya bukan passionnya di sini atau memang produk yang saya jual ini kurang tepat gitu. Tetapi setelah saya mencoba berkali-kali, diulang berkali-kali, mulai dari riset produk, lalu cara promosi, memasukkan promosi. Nah, kebetulan kan di sekolah juga memberi dampak memberi dampak yang positif bagi kita yang pengen berpromosi di wirausaha gitu. Nah, selain itu juga support orang tua juga, karena kan dari gagal itu siapa yang nggak mau sih gitu maksudnya. Tapi dari gagal tersebut saya menjadi lebih, mental saya lebih terlatih lagi. Lalu saya tuh mendapat banyak pengetahuan tentang produk saya tuh, maksudnya bisa digali lagi lebih dalam, dan ini tuh passion saya gitu. Jadi seperti yang kayak tadi Mua gitu kan, karena sering terus berlatih dari kesalahan, berlatih dari segala aspek, jadi terbiasa dan akhirnya sukses gitu. Nah, saya juga beberapa perjalanan itu kan. Nah, dari segi produk juga, selain itu dari segi lingkungan juga saya pernah down juga. Kenapa? Karena kan lingkungan dunia online, jualan online itu emang benar-benar sangat kejam gitu, maksudnya kan. Mulai dari saya tuh udah kemas barang tuh serapih mungkin, pengen tuh sampai tuh aman, tapi kan karena ada pihak ketiga kayak kurir, maksudnya betul. dalam artian sampai ke orang tuh rusak, terus ngasih bintang 1, komplain dan lain sebagainya, kan kadang yang kita tuh udah sepenuh hati malah dikasihnya tuh bintang 1 kan kadang sedih gitu. Dunia online emang kejam, kadang suka banyak yang seenaknya dan lain sebagainya kan. Nah, gimana caranya kita tuh menghadapi itu semua gitu. Nah, dari dampak vokasi tersebut juga kadang mengajarkan agar mental kita tuh terlatih dalam lingkungan gitu. Kenapa? Karena dalam cara bergaul, dalam cara menangani customer seperti apa, menangani orang lingkungan kita seperti apa, itu tuh banyak dampak yang positif yang saya dapatkan dari pendidikan vokasi ini gitu. Nah, selain itu kan dunia online itu emang benar kejam ya, jadi banyak kegagalan yang saya lewati juga, dan di saat kegagalan tersebut kita mendapat banyak pengalaman yang baik untuk kedepannya gitu, sampai ke titik kesuksesan ini gitu maksudnya. Nah, dampak dari si pendidikan vokasi itu sangat positif banget untuk usaha saya gitu, karena memberikan motivasi serta semangat dalam menjalankan usaha ini gitu. Jadi banyak support lah istilahnya, support nomor 1 gitu. Jadi dampaknya sangat positif untuk saya gitu. Alhamdulillah, memang ya kadang itu sangat-sangat kejam. Betul. Tapi justru kekejaman itu kadang yang membuat kita lebih kuat Ya, nggak sih? lebih bangkit gitu, karena motivasi juga gitu. Di sini sahabat Dikbud pastinya banyak yang mau buat wirausaha yang keren, yang luar biasa. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin diberikan ke sahabat Dikbud semua? Dari Kak Putri deh mungkin. Boleh. Mungkin kalau memang sahabat-sahabat sudah menemukan passionnya tadi di mana, kalau lebih ke berbagi pengalaman mungkin ya. Satu, keyakinan kalian harus kuat. Serius. Itu soalnya yang dirasakan. Cobaan pasti akan ada terus di setiap perjalanan. Betul. Tapi kalau kita sudah yakin dan fokus, dengan sendirinya semua halangan, tantangan, cobaan itu akan musnah. Malah Bahagia justru gitu betul. malah. Malah di depannya itu benar-benar
terbuka sekali gitu, maksudnya keberhasilan tuh makin terlihat gitu, kemajuan tuh makin terlihat. Itu sih support dari nah masalah support ya, aku jujur tidak mendapat support dari ayah terutama, karena ayah aku itu adalah yang mungkin terlahir dari keluarga yang sangat menjunjung pendidikan. Aku lulusan S1 dulu sebelum menikah, karir bla 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 gitu. Jadi inginnya tuh terus berkarir gitu. Wirausaha tuh mungkin belum terlalu terbuka. Tapi karena masih maksudnya ada support keluarga lain waktu itu, anak ya kan yang kepepet itu Bu. Jadi jangan khawatir nggak dapat support, pasti akan ada, dari manapun itu support akan ada gitu. Termasuk mungkin kalau aku lebih percaya kepada Tuhan mungkin ya. Dari situ jadi intinya jangan pernah kecil hati, jangan pernah hilang semangat. Kalau emang itu sudah jadi passionnya kalian, apalagi itu masuk ke hobi ya, bisa dijadikan, kalau kayak aku sekarang jadi kayak hobi yang menghasilkan. Serius Kak, apalagi kalau udah make up keluar kota gitu, sambil main menjalankan hobi rutinitas, pulang dapat uang. Suka banget gitu ya. Ya gitu. Kayaknya harus kontak nih ya sama lulusan aku. Bisa kan buat graduation buat sahabat Ke Dikbud Surabaya semua. ya. Iya, main-main sekalian di Ya Surabaya. boleh. Bener kan? Kayak gitu sih intinya. Oke, kalau pesan dari Bu dosen mungkin untuk sahabat Dikbud semua. Oke. Jadi sebelum pesan ini ya, boleh nggak sih terima kasih dulu ke kementerian ya yang sudah dengan program dan kurikulumnya itu tadi ya. Salam entrepreneur dulu ya. Ya. Jadi intamnil ya. Ya, jadi terima kasih dulu kami dari institusi pendidikan, terutama dengan program dari pemerintah, terutama dengan Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada kami untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder kami. Jadi bekerja sama dengan industri, UMKM dan pemerintah, di mana tempat-tempat ini adalah tempat di mana mahasiswa kami bisa mempraktekkan ilmunya gitu, bisa mengembangkan ide-ide mereka dengan cara problem solving yang tadi ya, masa mentalnya tadi ya. Nah, itu langsung ke sana biar mereka bisa membantu memecahkan masalah untuk teman-teman UMKM. Nah, hal ini itu manfaatnya nggak cuma dirasakan oleh kami sebagai perguruan tinggi, tapi juga untuk adik-adik mahasiswa kami, juga untuk tenan UMKM yang sebenarnya masalahnya di lapangan itu cukup banyak, tapi ada sedikit bantuan dari teman-teman mahasiswa untuk memecahkan permasalahan mereka, terutama dalam hal teknologi tadi yang teman-teman muda itu luar biasa tadi ya. Kemudian mahasiswa kita yang luar biasa membantu pemasaran dengan cara dari teknologi tadi, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, itu luar biasa sekali gitu. Sekarang ini lagi berpikir gimana sih kewirausahaan itu bisa boleh dijadikan tugas akhir. Jadi mereka bisa konsen betul nih di wirausahanya itu gitu. Tapi mereka nggak harus memikirkan tugas akhirnya harus saya tulis apa ya gitu. Nah, itu lagi menuju ke sana gitu. Kemudian yang kedua, Pak, Moms ya, sekarang nih mah keren zamannya itu kalau generasi muda punya usaha. Bener, Bu. Ya kan? Ya, masih muda, mahasiswa, anak sekolah, tapi mereka bisa menghasilkan uang. Nah, itu luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ketika papa mama memiliki adik-adik yang seperti ini, support dari keluarga itu yang harus diberikan dukungan untuk putra-putri gitu ya. Tuh. Kemudian harapan kami untuk adik-adik wirausaha, jalani saja gitu. Jadi pokoknya kalau pengen ngembangin usaha atau punya ide gitu, dijalanin aja, nggak usah dipikir-pikir lagi. Terlalu banyak mikir nggak jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita punya ide, ini mau dilakukan usahanya, yuk kita lakukan aja. Nanti gagal, kemudian produk rusak, nggak bisa produksi dan lain sebagainya, itu masalah kan. Dan mereka pasti akan berpikir dan lebih pintar lagi gitu. So kalau jargonnya di tempat kami itu jargonnya do it gitu. Jadi lakuin aja. Betul, lakuin aja nih. Kalau sama ibu dosen enak ya penyampaiannya. Enak Gitu ya? semua, enak semua. Yang penting masuknya ke hati dan telinga yang benar. Iya.
iya. lebih adem gitu rasanya. Itu adem ya, kayak mandi gitu ya. Aku Enggak kalau ya? nggak ingat ada kamera Gimana? mungkin udah Aku juga kadang kayak agak-agak dijaga dulu. Gitu ya. kan ini udah ya pesan dari suara yang banyak. Nah, ini siswanya juga butuh nih pesan dari siswanya sendiri. Kan biasanya kalau umuran segini tuh lebih connect-nya sama Betul. ya temennya sendiri gitu. Pelaku ya. Ya. Nah, untuk pesan untuk sobat Dikbud nih yang terutama yang masih sekolah gitu ya, jangan pernah menyerah dalam melakukan sesuatu gitu. Karena saya sendiri juga sering gagal dan sering juga jatuh gitu. Tapi dari kegagalan dan kejatuhan itu tuh membuat diri kita tuh menjadi lebih hebat dan diri kita tuh mendapatkan ilmu yang di luar ekspektasi kita gitu. Maksudnya di dalam kegagalan itu tuh kita mendapatkan ilmu yang nggak dapat dari manapun. Betul gitu. Nah, jadi pesan untuk sobat Dikbud tuh meskipun kalian udah gagal, teruslah konsisten, fokus dan jangan sampai dilewatkan masa-masa ini tuh gitu. Karena masa kita muda tuh maksudnya emang masih zamannya masa pengen main istilahnya kan, pengen nongkrong dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita sukses dari sekarang dan kita mempunyai ilmu yang sangat banyak dari sekarang, misalkan ibarat masa sukses kita tuh jangkanya panjang banget gitu, panjang banget gitu maksudnya. Jadi untuk pesan sobat Dikbud nih yang mempunyai jiwa wirausaha di usia maksudnya seumuran saya gitu kan, saya umur 19 tahun nih. Yuk semangat gitu dan teruslah fokus dan konsisten, jangan sampai terlewatkan masa muda kalian dengan habisin waktu nongkrong dan lain sebagainya. Yuk kita berwirausaha aja gitu maksudnya gitu. Bener banget. Tapi bener nggak sih Bu, kalau misalnya kita berwirausaha itu kita tetap bakal punya waktu justru ya dibanding kita yang jadi Betul. pekerja Oh, gitu betul. kan, Bener nggak akan banget. kehilangan justru kayak bisa sambil main gitu, Bisa nggak perlu sambil pergi. pikirin jam 8 masuk kerja gitu. Ya. nggak sih, Bu? Ya, benar-benar. Kita bisa kerja dari mana aja gitu. betul ya. Tapi ingat, ini perjalanan awalnya itu jatuh bangunnya itu Betul. yang harus Yang mau harus itu yang di- susah ya kan. Kadang-kadang baru mau jalan masuk aja Udah. jatuh Udah jatuh. sudah menyerah. Nah, itu Banyak tabrakan sana sini, betul. omongan sana sini, tapi kita harus tetap kayak, udah kita harus bisa. Tapi kalau ini sudah berhasil, sudah jalan, dia akan lebih bisa mengeksplor gitu. Kayak teman-teman tadi, itu ada dia memiliki beberapa usaha selain Orange Tea. Jadi si Aurel tadi salah satunya itu dia punya bakery juga gitu. Gitu. Ibu tapi aku masih bisa kan ya? Agak penasaran sih Kita tadi. 2 hari kan ya? Selamanya gitu. Ada nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Penasaran 2 hari. Itu Bu, itu kan dari kulit jeruk ya. Berarti tehnya tuh rasa-rasa jeruk gitu. Iya. Atau- Ya ada asam-asamnya. Oh, Ada iya. asam-asamnya gitu. Keren. Nggak mau tanya kenapa kulitnya yang dimakan? Ya, Kan Bu. jeruknya udah makan Bu. Udah habis juga. Jeruknya Mungkin udah habis, tinggal memanfaatkan gimana? Iya. Ada tujuan Oh, iya, Bu. itu gitu Bu. Jadi teman-teman itu kan juga melalui proses penelitian ya, kebetulan mereka anak kimia gitu. iya, Jadi ternyata buah jeruk itu kandungan vitamin tertingginya itu ada di kulitnya gitu. Khususnya lemon juga sama. Iya, gitu. sama kan. Ini Iya. makanya kulit juga. Ya, jadi si wangi lemon itu diperas dengan si kulitnya karena sama menghasilkan kulitnya. minyak lemonnya di mana nutrisinya Pantesan lebih lengkap warnanya dari aja sisarinya gitu. Di kulitnya. Betul, kulit lemon atau jeruk tuh manfaatnya 2 sampai 3 kali lipat dibanding si buahnya isinya gitu. Terus kan itu tanpa limbah akhirnya. Iya, Jadi limbahnya bantu Iya. sebenarnya ini membantu teman-teman UKM juga di Batu. Jadi mereka itu yang tadi itu ya penjual jeluk peres itu yang di alun-alun Batu Iya, itu betul. itu limbah banget. Jadi kita Tadinya dibuang gitu. jadi kita kumpulin. Nah, teman-teman itu kumpulin limbahnya terus kemudian diproses tadi. Ternyata banyak banget ya ampas-ampas yang bisa dijadikan sebuah Ide sebuah usaha. usaha. Bener. Ya ngomong slang dikit ya. Dulu aku juga ikut lomba buatnya dari kulit sisik ikan dijadikan aksesoris. Oh iya. Banyak banget ternyata yang bisa dijadikan ide-ide usaha baru. Nah, sebelum selesai nih ya, siapa tahu mau promosi sekalian nih. Boleh dikasih tahu ke sobat
Dikbud semua, mungkin dari Wandi Lemon, dari juga usaha yang dijalankan sama anak-anaknya ibu dosen nih, dan juga siapa tahu ada yang mau graduation ya, udah zaman-zamannya lulusan nih, siapa tahu Bu semua bisa disampaikan ke kamera juga. Mungkin dari Aska dulu, Kak Aska dulu boleh ya. nih, untuk Sobat Dikbud nih yang mau produknya Wandi Lemon. Kenapa? Jadi Wandi Lemon tuh bisa untuk meningkatkan kesehatan, terus juga bermanfaat untuk kecantikan dan untuk diet alami gitu. Nah, untuk Sobat Dikbud nih yang cari minuman multifungsi, bilang multifungsi, bisa langsung ada di semua marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop, dan namanya Wandi Lemon atau Wandi Store gitu. Dan bisa juga di Instagramnya Wandi Lemon OFC atau di Facebooknya Wandi Store ID gitu. Jadi udah aman tersedia di semua marketplace Gampang ya. gitu. Udah gampang ya. Gampang, semuanya gampang sekarang. Gitu. Oke, kalau dari ibu dosen nih, Kalau dari saya apa ya yang mau dipromokan? Oh ya ini jangan lupa beli produknya mahasiswa kami yang tadi di Shopee. Kemudian satu lagi nih sebenarnya pengen cerita juga kalau di tempat kami itu pendidikan kewirausahaan kan ada gamenya nih. Jadi kita main game wirausaha tuh. Nah kebetulan hari ini kita nggak bawa, ada VT-nya juga sebenarnya, sayang sekali ya. Cuman ini aja deh kalau teman-teman pengen tahu nih nextnya gitu kan kayak apa sih game kewirausahaan tuh gitu ya. Nah boleh dong datang ke Polinema ya, ke tempat kami. Jadi tempat kami itu ada board game. Jadi kita lagi ngembangin board game untuk kewirausahaan, di mana di board game ini itu kita bisa belajar nih kalau misalnya kita yang lagi awam-awam nih baru mau melakukan wirausaha tapi bingung gitu. Begitu kita habis main board game ini kita tahu nih strateginya kalau kita mau wirausaha itu apa dulu nih yang mesti dikencengin gitu. Investasi dulu, ambil resiko dulu, atau fokus dulu ke usaha saya. Itu ada di board game itu gitu. Terus di situ tuh kalau kita main itu ada kayak semacam prestasinya juga gitu. Kita bisa nilai juga karakter wirausaha saya itu seberapa sih. Saya cocok enggak sih jadi entrepreneur. Nah, itu ada nanti hasilnya gitu. So, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu board game ini main ke Polinema ya. aku boleh Bu? Boleh. Surabaya nggak? Surabaya Malang Kan deket. Nanti bawa teman-teman ya main ke Polinema langsung ya. bawa dari SMA. Ayo sekalian study tour. Oh iya, nanti kita tanggal berapa ya? 22 gitu ada expo juga di Polinema. Sekitar tanggal itu sih pastinya saya lupa. Itu akan ada expo. Nah, kita tampilin juga nih board game di situ. Main-main ya ke Polinema langsung ya. study tour ke situ. Kalau dari kakak Mua nih, siapa tahu yang mau graduation kan, mau di touch up juga sama Kak Mua. Boleh, udah tahu lah ya bidangnya. Berarti yang mau make up, semua jenis make up, wedding, pre-wed atau graduation bisa, mau segala look, bisa IG-nya kali ya aku ini. Iya boleh banget. Susah ya namanya. Bisa follow di Xavier Pro, XAVIER Pro itu ada satu-satunya, bisa di follow, ada kontak WA-nya juga. Kita nerima luar kotaan, kebetulan juga udah karena sering keluar kota jadi nerima keluar kota. Jangan khawatir, mau segala budaya insya Allah bisa, boleh. Mantap. Jadi mau Lampung, mau Palembang, mau Padang, mau Jawa, mangga. Di bawah ya Bandungnya ciri khas. Iya benar. Jangan lupa cek satu-satu ya. Cek aku boleh juga nggak? Iya dong. Aku Fania Winola cek aja ya udah nggak apa-apa. Oke, sahabat Dikbud, mungkin cukup sampai sini ya, kita ngobrolnya nggak sampai 2 hari Bu. Seru banget. Tapi seru ya. Tapi seru banget. Nah, kita dapat banyak pelajaran, banyak tawa, banyak tangisan juga, dan banyak pesan untuk Sobat Dikbud semua yang mau buat usaha yang keren-keren pastinya ke depannya. Jadi aku Fania Winola sebagai host Hardiknas 2023 pamit undur diri dan dadah Sobat Dikbud.